PK sekarang di 395. Sumpah mending berubah jadi kucing aja. Waktu itu pas libur semester aku sempat ikut 5 lomba. Semuanya kalah, 5-5-nya. Halo Sobat Agritech, selamat datang di Artspire, RSC Inspiring Podcast. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Saya, Balkis, sebagai moderator, senang sekali rasanya bisa menyapa kalian semua dan tentunya sharing-sharing di podcast kali ini, yaitu Artspire Podcast. Podcast yang mengupas tuntas inovasi, riset, dan perjalanan karir inspiratif dari para narasumber yang keren-keren banget pastinya. Dan hari ini nih, kita kedatangan seorang mahasiswa FTPUB angkatan 2023 yang expert dan panutan banget di RSC. Ada yang bisa tebak gak nih siapa narasumber kali ini? Dan gak perlu lama-lama lagi, mari kita sapa Kak Emmanuel Rafael Lesmana yang saat ini merupakan staf ahli di bidang penulisan dan kompetisi RSC FTPUB. Halo Kak Em, gimana nih kabarnya? Baik, deg-degan, belum sarapan. Hampir bangun kesiangan, tapi overall baik. Oke, terima kasih banyak nih Kak sebelumnya sudah meluangkan waktunya hari ini dan pagi-pagi udah ke UB gitu ya. Lanjut aja sebelum kita ngobrol lebih jauh nih tentang cara balance antara akademik dan prestasi. Aku penasaran banget nih Kak, boleh nggak diceritain dulu sedikit tentang latar belakang KM yang jadi mahasiswa biotek UB ini? Apa aja sih aktivitas yang udah kakak jalanin dan mungkin sedang dijalanin lagi ngapain gitu? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Emmanuel Rafael Lesmana. Aku saat ini merupakan mahasiswa semester 5 di Prodi Bioteknologi Universitas Brawijaya. Kalau untuk aktivitasku ya selama ini yang sering aku lakukan kalau di perkuliahan itu berorganisasi tentunya di ARSC, dan satu organisasiku lagi itu adalah Keluarga Mahasiswa Katolik atau KMK FTP. Wow. Terus habis itu juga aku sering lomba dan untuk sekarang sedang menjalankan beberapa pendanaan, beberapa proyek riset dan pendanaan. Wah, menarik banget. Total ada 5. Wow, keren banget nih. Sampai 5 pendanaan dan riset-riset. Kalau boleh tahu nih Kak, kan dengar-dengar KM pinter banget gitu. Dan juga sering ikut lomba-lomba. Kalau boleh tahu nih, aku penasaran banget sih. IPK-nya berapa sih? Pinter sih enggak ya. Ya bisa dibilang lebih ke beruntung, karena nilai itu gak cuma pinter atau kerja keras ya, tapi beruntung, ada faktor keberuntungannya juga. Kalau untuk IPK sekarang di 395. Wow, itu 3,95 dari 4 guys. Jadi hampir sempurna gitu ya Kak. Ya tapi ya. Oke, lanjut nih Kak, aku penasaran lagi dari sekian banyaknya lembaga di FTP, kenapa pilihannya jatuh untuk bergabung di RSC ini? Mungkin bisa diceritain tuh motivasinya apa dan lain sebagainya. Oke, jadi ARSC mungkin memang organisasi yang sekarang aku paling aktif ya, dan prokernya juga paling jalan sekarang aku di ARSC. Kalau untuk kenapa milih ARSC sendiri itu lebih ke karena awalnya sebenarnya diajak ya oleh kakak tingkat, karena dulu aku ikut, ya nanti aku ceritain dah. Dulu aku ikut lomba namanya PIMBA itu, terus dari situ aku diajak sama kakak tingkat untuk join ARSC waktu itu. Tapi akhirnya keterusan karena aku merasa saat di periode pertamaku aku sangat berkembang di sini, bisa lomba-lomba, terus juga aku lumayan banyak ikut kepanitiaan dan aku cocok sih sama cara kerja kepanitiaan di ARSC itu. Akhirnya lanjut sampai sekarang gitu, karena aku mau merasakan benefit itu lagi. Oke, tapi sekarang saat udah join ke ARSC gimana perasaannya? Apakah sesuai dengan pandangan dulu sebelum KM mau masuk ke ARSC nih? Kalau di semester 1 kan kita pandangannya join ke ARSC tuh maksudnya masih sebagai mahasiswa baru. Jadi join ke ARSC ya pandangannya paling cuma nambah-nambah relasi, terus lomba-lomba bareng cutting gitu. Itu ke fulfill sih, bahkan menurutku melebihi ekspektasiku. Dulu kan aku cuma expect kayak
1-2 lomba, tapi aku bisa ikut banyak banget pas Wow. periode pertamaku. Nah kalau di yang saat ini jujur ekspektasinya memang agak kebalik, karena kan aku sebagai staf ahli, dulu tuh aku masih expect-nya kita yang mendapat benefit. Tapi Iya, di iya. sini sekarang aku lebih merasakan kalau sebagai staf ahli atau ya staf yang udah tua gitu ya, kita lebih membagikan Berpengalaman gitu iya, ya. yang sudah berpengalaman, kita lebih membagikan ke yang baru-baru gitu loh. Oke. Memang role-nya udah ke reverse, tapi Iya. tetap berasa sih, karena kan ketika membagikan sesuatu itu kita juga secara bersamaan membangun ilmu kita dan Iya, juga iya. bisa mendapat ilmu justru dari yang Bisa masih recall muda-muda. gitu Iya, juga, ya. betul. Oke, terus ada nggak sih momen atau kegiatan apa nih di RSC yang paling bikin yakin membuat KM merasa wah ini emang tempat gue banget nih sekarang gitu? Nah dulu itu paling yang membuat aku merasa seperti itu kan dulu aku ikut total kepanitiaan pas periode pertama aku ada 3. Wow. Itu ada ASIK, PKM Box sama Pimba. Nah yang paling membuat aku merasa kayak ARSC nih cocok sama aku itu di PKM Box. Aku suka banget sama cara kerjanya dulu di kepanitiaan itu, dan abis dari kepanitiaan itu aku disambung lagi ke PKM Box pendanaan yang 2025. Nah itu baru dari situ jadi tambah yakin mau lanjut lagi gitu loh, karena Oke. udah nyaman sama cara kerjanya. Terus aku ngelihatnya kayak di kepanitiaan lain juga nggak jauh beda, tapi aku paling suka di PKM Box sih, paling klop aja sama panitianya gitu. Iya. Nah itu yang bikin berkesan banget sampai mau lanjut lagi gitu. Oke, ini kan tadi kayak nyebut PKM Box paling menarik dan paling suka nih. Nah, PKM Box itu apa sih Kak? Boleh diceritain nggak ngapain aja KM sebagai apa gitu? Oke, nah jadi kalau buat teman-teman mungkin mahasiswa baru yang belum tahu, kalau mahasiswa yang 2024 ke atas, aku rasa pasti tahu lah apa itu Iya, PKM. PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa, yaitu suatu program pendanaan yang dikeluarkan oleh Kemendikti untuk mewadahi mahasiswa beriset dalam berbagai bidang, ada 8 bidang pendanaan. Nah, kalau PKM Box itu sebenarnya itu program kerjanya khusus dari ARSC, yang mana dia berperan untuk apa ya? Membimbing mahasiswa-mahasiswa yang mau join PKM ini. Jadi kita memfasilitasi untuk penulisan proposal dengan menghadirkan Oke. pemateri-pemateri, kemudian menghadirkan berbagai pemeriksaan proposal Iya, gitu ya, kayak sebagai wadah gitu iya, lah ya. sebagai wadah untuk review, untuk memberikan pemateri agar yang mau join PKM ini mahasiswa-mahasiswanya terfasilitasi untuk Punya bisa bekal iya, gitu. untuk punya bekal dan untuk Oke. bisa dapat si pendanaannya itu sendiri Wow. gitu. Terus KM dapat nggak nih pendanaan tahun ini? Puji Tuhan dapat yang PKM. Wow, keren banget. Oke, sebelumnya nih aku mau tanya lebih lanjut dan tadi kan udah di-mention ya. IPK kakak kan tergolong tinggi, hampir menyentuh 4,0 itu tadi. Iya. Nah, bagaimana sih cara kakak membagi waktu untuk tetap fokus di perkuliahan tapi sambil aktif banget nih di kompetisi sampai 5 atau berapa tadi tuh? Oh iya, jadi sebenarnya mungkin aku kasih dalam bentuk tips aja kali ya, Oke. yang selama ini aku lihat orang-orang lakukan dan yang selama ini menurutku works on me gitu ya. Jadi yang pertama itu yang selalu aku lakukan adalah hargai waktu kamu gitu loh. Misal ketika kamu lagi di kelas, kamu ada waktu untuk belajar. Oke. Di kelas itu ya udah, waktu di kelas itu pakai untuk belajar. Jangan kamu dapat 1 jam di kelas buat belajar dengerin dosen, terus kamu malah main game gitu, atau aku sering lihat juga nonton drakor gitu iya, ya. iya, Itu iya. kan kayak apa ya, berarti kamu tidak menghargai waktu dan uangmu ketika Iya, kamu iya. berada di kelas, di mana waktu itu harusnya kamu bisa pakai buat belajar, biar waktu lain baru kamu bisa pakai untuk mengerjakan hal lain gitu loh. Iya. Jadi begitu juga ketika kamu mengerjakan tugas atau ketika kamu lagi mengerjakan misal esai untuk lomba atau proposal untuk pendanaan, ya hargai waktu kamu ketika kamu lagi mengerjakan hal itu gitu loh. Bener-bener ya waktu untuk kerja dipakai untuk kerja, dan begitu juga untuk istirahat. Waktu untuk Oke. istirahat dipakai untuk istirahat.
tipsku yang lain untuk menyeimbangkan ini lebih dari ke akademiknya ya. Kadang kan memang ada hari-hari tertentu, ya idealnya kayak tadi. Kalau kita lagi di kelas, ya belajar. Tapi ada hari-hari tertentu di mana kita rasanya lebih enak, apa ya, lebih enak pindah kota, terus abis itu kerja jadi sesuatu apapun dibanding kita belajar di kelas. Okay. Kan ada kayak semales itu gitu loh. Kayak, aduh, sumpah mending berubah jadi kucing aja daripada belajar di kelas gitu. Ingin kayak cari suasana lain gitu ya. Iya, nah itu di saat-saat yang udah bener-bener males dan mumet kayak gitu. Ini aku ngomong akademiknya dulu ya, di kelasnya, cara membagi waktunya. Ini bukan membagi waktu sih, tapi lebih ke memaksimalkan waktu. Ketika kamu lagi males itu, ada satu cara yang kamu masih bisa pakai untuk apa ya, biar seenggaknya waktu kamu gak ke waste gitu loh, daripada kamu cuma di kelas main game. Mending kalau aku memastikan ada 3 hal ini minimal yang aku tahu mengenai pelajaran di kelas kalau aku lagi males gitu ya, males dengerin dosen atau males sama mata kuliahnya dan lain sebagainya. Yang pertama, kita tahu di saat itu kita lagi belajar apa. Jadi sebenarnya apa sih yang kita pelajari? Yang kedua, definisinya apa gitu. Dan yang ketiga, fungsinya apa. Tahu 3 itu aja, minimal banget 3 itu kalau kita lagi males gitu ya. Gak usah terlalu nyatet atau terlalu ngedengerin, asal kita tahu hari itu belajar apa, definisi yang kita pelajari itu apa, dan fungsinya apa kalau misalnya diaplikasikan lebih lanjut di studi kita atau diaplikasikan di pekerjaan kita. Seenggaknya dengan kita tahu 3 itu, kita gak akan terlalu wasting time gitu loh. Karena kita tahu masih gitu udah tahu konsep itu kan dasar banget kan gitu. Nah, terus biasa lagi yang aku pakai untuk memaksimalkan waktu aku ketika bekerja atau sebelum kelas adalah spare 10 menit aja sebelum kalian belajar di kelas atau sebelum kalian mengerjakan misalnya esai gitu atau ngerjain proposal. Spare 10 menit aja untuk kalian tenangin diri, berpikir sebenarnya saat mengerjakan ini tuh aku mau ngapain sih, targetku tuh apa. Atau better kalau belajar di kelas ya, even better spare 10 menit untuk kamu memahami, gak usah memahami, tapi kamu tahu dulu hari itu tuh mau belajar apa. Aku yakin kalau anak FTP pasti akan kenal dengan yang namanya laprak ya, laprak, TM, nge-lab itu suatu yang normal untuk kita. Nah, kita kan di situ dibiasakan untuk sebelum masuk nge-lab kita belajar dulu kan, biar kita bisa pretest atau bisa kalau ditanya-tanyain abstrak. Nah, itu kalian aplikasiin aja kalau mau di kelas. Ke semua matkul. Iya, ke semua matkul. Aku yakin gak ada mahasiswa yang ya mungkin ada ya beberapa yang rajin itu, tapi aku pribadi kalau sebelum nge-lab paling aku belajar 1 jam maksimal atau 30 menit sebelum ke lab itu. Kayak jarang banget ada yang belajar dari malamnya. 1 hari sebelumnya. Ya, 1 hari sebelumnya. Ya ada sih yang rajin, tapi kan ketika kamu gak ada waktu, ketika kamu sibuk, ya paling kamu belajar 30 menit sebelum lab itu dimulai kan gitu. Kamu review lagi, dan kamu udah review dari ketika kamu mengerjakan TM gitu. Menurutku itu sangat bagus ketika diaplikasikan dalam kelas gitu loh. Kan pasti semua dosen membagikan rencana program studi RPS itu kan apa pasti yang ada. akan dibahas minggu depan gitu. Nah itu ya carilah di ChatGPT atau di jurnal atau nonton video pendek di YouTube. Seenggaknya tahu dulu mungkin definisinya, atau kamu kenali dulu gitu loh. Kenalan dulu sama apa yang akan kamu pelajari hari itu di kelas. Begitu juga ketika kamu mau misalnya mengerjakan esai gitu. Hari itu kamu mau ngerjain apa sih? Oh, mau ngerjain misalnya pendahuluan. Ya daripada kamu spend 1 jam kamu ngerombak-rombak di Google Scholar nyariin berbagai macam artikel yang nggak tahu mau kepake atau nggak, mending kamu 10 menit kamu spend, kamu bikin kerangka. Misal pendahuluan esai, paragraf pertama aku mau menyatakan tentang hal ini, paragraf kedua aku mau menulis tentang hal ini, paragraf ketiga. Ketika kamu udah bikin kerangka gitu, ketika kamu udah calm down, kamu udah tahu apa yang kamu mau kerjain, kamu akan lebih efektif gitu loh kerjanya. Kayak terstruktur gitu ya, mau lebih apa-apa terstruktur. Jadi kamu nggak buang-buang waktu untuk kamu kayak sambil kerja, tapi kamu harus sambil collecting. Kamu harus sambil aduh sebenarnya mau ngapain sih, kamu harus sambil mikirnya di awal dulu gitu loh. Nah terus untuk ngebalance yang non akademiknya, kompetisi atau organisasi apapun itu, biasanya aku ngelist minimal
sorry bukan minimal, maksimal 3 hal yang aku mau kerjain di hari itu terkait yang non akademik gitu ya. Kenapa 3? Karena kan kita pasti ada tugas kuliah, kita pasti capek abis kuliah gitu loh. Jadi gak usah banyak-banyak. Justru aku sangat menghindari ngelis kayak misal dalam satu hari harus Banyak ngejar target gitu. 8 hal. Menurutku itu justru akan membuat kita jadi takut duluan untuk kerja. Jadi stres dulu gitu loh. Aduh banyak banget sih kerjaannya. Aduh Udah mumet. kerasa capek Iya, duluan udah gitu capek ya. duluan ketika kamu Iya. melihat list 8 hal. List aja 2 atau 3 atau misal kalau lagi sibuk banget 1 aja gitu. Oke. Dan kalaupun itu nggak selesai nggak apa-apa, tapi seenggaknya dengan kamu ngelis itu atau even better yet listnya dilanjutin dari hari sebelumnya gitu. Oke. Misal kemarin kamu ngerjain esai misal udah pendahuluan, berarti hari ini ngerjain bab 2 gitu. Jadi listnya dilanjut gitu. Ketika kamu melakukan itu, ya tadi akan lebih terstruktur dan kamu menghindari kamu stres itu karena kayak kan kamu udah mengorganize nih pikiran kamu. Jadi kamu gak akan menghabiskan energi untuk kamu stres overthinking seberapa banyak hal yang harus kamu kerjain karena kamu udah ubah dalam bentuk tulisan list gitu. To-do list yang pendek dan yang accomplishable dalam satu hari. Dan berbicara tentang hal ini juga, ingat teman-teman kalau progres per hari itu nggak perlu konstan gitu ya. Nggak perlu tiap hari kamu kerja 50%. Ada kok hari-hari di mana kamu capek dan nggak apa-apa untuk mengerjakan hanya 30% atau 20%, lebih sedikit dari biasanya. Itu sangat nggak apa-apa. Itu sih beberapa hal yang aku pegang untuk bisa ngebalance dan memaksimalkan waktu aku antara akademik dan kompetisi ataupun non akademik lainnya. Jadi intinya kayak yang penting terstruktur daripada nanti banyak-banyak kita pusing sendiri berhenti di tengah jalan gitu ya. Yang penting terstruktur. Oke, selanjutnya nih pasti teman-teman pada kepo juga gimana sih metode belajar khusus atau strategi akademik yang menurut KM paling efektif untuk mahasiswa biotek ataupun mahasiswa FTP semuanya gitu. Oke, jadi kalau metode belajarku sendiri ya biasa kalau buat ujian atau buat kuis atau kayak tadi yang mau praktikum, itu biasa aku pakai yang namanya Feynman teknik. Itu karena aku merasa itu nyaman aja sih buat aku, kayak aku lebih nyaman kalau Feynman itu kan kamu kayak pura-pura ngejelasin ke audiens yang juga pura-pura gitu. Kayak kamu belajarnya sambil ngejelasin. Menurutku itu yang nyaman buat aku. Tapi kalau metode belajar, menurut aku it's a journey by its own ya. Jadi setiap orang pasti ada metode belajarnya masing-masing dan memang itu tugas kita masing-masing punya cara tersendiri untuk menemukan kita nyamannya belajar pakai metode apa. Jangan terus aku bilang, "Oh, aku cocoknya pakai Feynman." Terus semua orang mikir kayak, "Oh, ya udah aku pakai Feynman." Karena belum tentu kalian cocok pakai Feynman method. Ada yang cocoknya misalnya Pomodoro yang kayak 25 menit, istirahat 5 menit, 25 menit, istirahat 5 menit, berapa cycle, istirahat panjang gitu. Itu juga aku sering pakai itu kalau aku lagi mager misalnya. Jadi benar-benar metode belajar itu nggak ada yang konkret ya. Memang kalian harus research sendiri dan kalian implementasiin kira-kira yang mana sih yang cocok sama aku, dan itu pun nggak akan samanya cocok gitu. Kayak ada kadang-kala ya aku misal tadi aku mention aku lagi mager, ya aku pakainya yang Pomodoro teknik gitu loh. Nah itu menurutku itu disesuaikan aja sih sama sesuai dengan gaya belajar sama masing-masing. gaya belajar masing-masing aja. Di research sendiri aja banyak kok pasti influencer tentang education yang akan sharing tentang hal itu dan better educated than me ya untuk memberitahu tentang hal itu, dan itu bisa disesuaikan masing-masing aja. Tapi kalau tipsku sendiri ketika aku belajar di kelas atau ketika aku sedang mereview gitu ya, mereview materi pada hari itu, yang biasa aku lakukan mungkin kalau di kelas dulu adalah ya tadi satu, jangan hargai waktu dan tenagamu ketika di kelas, ya benar-benar belajar. Terus habis itu yang itu juga sih, yang 3 hal minimal kamu tahu 3 hal kalau kamu lagi males ya konsepnya. Terus habis itu juga mencatat, coret-coret terus, atau mungkin kamu coret-coret di tab kamu PDF-nya kamu coret-coret, atau kamu coret-coret di kertas atau buku catatan. Kalau di kertas jangan sampai hilang tentunya kertas ya. Tapi mungkin ini sedikit yang aku mau bahas terkait mencatat ya. Kebanyakan aku lihat orang-orang kalau nyatet itu mereka nyalin.
Oh, Jadi iya. begitu kita Nyalain dipaparkan, materi. iya begitu kita dipaparkan dengan PPT yang sebanyak itu isi materinya, kita salin. Apa definisi dari sel? Apa ciri-ciri 1, 2, 3 salin semua dari A sampai Z kita salin gitu. Ada lebih baiknya, even better gitu daripada nyalin, mending kita menginterpretasi dari penjelasan Oh. dosen ke apa yang ada di catatan kita. Jadi sebisa mungkin catatan itu jangan berbentuk salinan, kecuali mungkin ya definisi boleh lah. Iya. Yang namanya definisi kan itu pengetahuan faktual ya, yang Iya, memang itu benar. ya begitu gitu Iya. loh. Nah, tapi ketika hal-hal teknis gitu loh, ketika kalian sampai di pembelajaran akan hal-hal teknis, ada baiknya kalian jangan menyalin, tapi kalian menginterpretasi itu ke bahasa kalian sendiri. Jadi apa yang ada di catatan kalian itu udah berupa pemahaman kalian sendiri terkait Pakai bahasa materi. sendiri, Iya, pakai bahasa gitu. sendiri terkait materi itu. Atau kalau lagi capek, ringkas lah seenggaknya. Jadi jangan berbentuk saingan tapi berbentuk ringkasan gitu Oke. loh. Melatih diri untuk meringkas dan menginterpretasikan informasi yang dari dosen ke catatanmu gitu. Oh, iya. Karena itu it will be so much better ketika nanti misalnya kamu lagi mau belajar buat kuis besokannya gitu loh. Ketika kamu menginterpretasikan atau kamu meringkas, nanti ketika kamu baca itu bakal recall sendiri Iya, gitu loh. bakal Biasanya kalau paham. aku ya, Iya. itu akan ke recall. Oh, ini kan yang kemarin bapaknya ngomong kayak gini gitu Iya. loh. Nah, minimal lagi ini paling minimum effort itu kalau lagi malas banget seenggaknya di record pakai voice recorder. Oke. Itu kan dosen-dosen kan difasilitasi mic Iya, ya kalau di FTP ini, dan ada dosen-dosen tertentu yang memang suaranya udah besar gitu ya. Jadi yang memang terdengar di satu kelas jadi di record aja gitu. Tapi jangan lupa untuk didengerin record. Pas sudah di rumah Iya, pas nanti. udah di rumah. Kadang tuh jeleknya ya kita Nge-record aja tapi nggak didengerin lagi nge-record aja gitu. tapi nggak didengerin lagi. Oke. Terus abis itu juga ini sih menurutku salah satu yang cara belajar, hal yang paling penting dalam belajar ataupun bekerja ya, ini bisa di-apply di kerjaan juga, maksudnya kerjaan organisasi dan Iya. non-akademik lainnya, itu istirahat itu sangat penting. Oke. Jangan SKS, Sistem iya kebut jangan sistem semalam. kebut semalam kalau mau belajar ujian gitu, kecuali Iya. kepepet banget. Ya misalnya kalau kalian mau UAS, spend aja 2 minggu sebelum UAS atau UTS gitu, sehari 30 menit aja untuk Oke. satu mata kuliah. Gak perlu konstan, sehari 30 menit aja buat baca-baca catatan, buat recall, gak usah kayak kalian belajar tuh gak perlu belajar dalam artian wah hafal mati atau pahamin sampai bener-bener. Kalau nyicil tuh recall aja Iya. gitu loh. Biar nanti ketika sehari sebelum ujian kita ingat, oh aku pernah loh nge-recall materi ini gitu Iya, loh. iya. Jadi akan meringankan kalian dan itu akan membantu kalian untuk di next studies kalian bisa lebih explore lagi di materi itu, lebih in depth lagi dengan materi itu. Dan tadi istirahat ya, jangan sistem kebut semalam. Jeleknya sistem kebut semalam itu apa? Biasanya kalau kita sistem kebut semalam, kita dari malam sampai pagi kita nggak tidur. Benar-benar. Iya kan, kita rely ke kafein gitu, dan itu dampaknya akan ke hari berikutnya. Kalian jadi nggak bisa nggak bisa konsisten tiap hari memberikan effort sekecil apapun gitu loh. Takutnya kalau sistem kebut semalam, dan yang sering aku alami adalah kebut semalam, besoknya capek ngedrain Iya, langsung gitu iya. semua, udah hilang tenaganya. Gak bisa untuk hari selanjutnya. Mending daripada sistem kebut semalam, kalian dari jauh-jauh hari belajarnya dikit aja. Dikit yang gak akan overwhelm kalian, Oke. tapi seenggaknya kalian recalling gitu loh. Seenggaknya kalian mengenal lebih baik materi itu meskipun kalian cuma meluangkan 1 jam sehari Iya. atau 30 menit sehari. Even better daripada sistem kebut semalam, dan pasti akan lebih paham daripada sistem kebut semalam gitu Iya, loh. benar banget. Itu sih yang biasa aku implement ketika aku belajar. Jadi cari metode belajar sendiri, terus sisanya bisa lihat tips and trick orang-orang. Kalau tips dari aku ya itu tadi. Oke. Tapi kalau KM nih tipenya itu kayak tipe mendahulukan yang misalnya yang belum paham banget atau sesuai dengan jadwal sesuai dengan jadwal ujiannya gitu. Aku biasa yang tipe yang belum paham banget. Jadi Oh, ada di awal beberapa dulu gitu. iya, kan memang ini bukan bermaksud menjelek-jelekan ya, tapi Oke. ada beberapa dosen yang memang lebih
lebih mahir Iya. dalam menjelaskan daripada dosen-dosen lain. Biasanya dosen-dosen yang lebih mahir menjelaskan itu materinya kita bisa langsung nangkep gitu loh. Oh, iya, benar. Oh, maksud si bapak ini kan. Nanti Oke. terus kata bapak ini jadi kayak gini, kata bapak ini terus lanjut kayak gini. Tapi kadang ada beberapa yang misal bahasanya sulit dipahami, terlalu ilmiah, atau kayak based on PPT banget, cuma dibaca PPT-nya. Iya, iya. Itu gak jelek, mungkin metode mengajar masing-masing ya, tapi aku biasa mendahulukan yang model-model itu gitu loh. Dan ini juga pentingnya mencatat tadi. Oke. Catat apapun itu. Dengan bahasa sendiri Iya, catat pastinya ya. dengan bahasa sendiri, catat apapun itu, karena kadang dosen ngasih PPT itu Iya. kan mepet ya. Iya. Jadi ketika kita mencatat, seenggaknya kita ada something untuk kita Benar. remember that material gitu Iya. loh. Dan kita bisa cari-cari lagi misal di ChatGPT. Pakai ChatGPT buat belajar tuh nggak apa-apa banget loh. Tapi nggak apa-apa guys, iya, buat bantu. Tapi buat bukan bantu. buat untuk mengerjakan yang semuanya Iya, gitu. jangan semuanya pakai ChatGPT. Iya. Karena itu akan melimit kemampuan kalian juga, Ketergantungan gitu. ketergantungan juga nantinya. Tapi belajar pakai ChatGPT untuk membantu menjelaskan itu nggak apa-apa loh. Ketika kalian lagi males buka video YouTube atau males buka jurnal, kalian Iya. pakai ChatGPT aja, jelasin dong dengan bahasa bayi gitu. Oh, Itu iya. tuh nggak apa-apa. Tapi jangan lupa tentunya di fact check lagi ketika kalian ada merasa kok kemarin nggak kayak gini ya, Iya, tapi kok ChatGPT bilang kayak gini. Itu di fact check di luar ChatGPT, karena ChatGPT tentunya bisa salah ya. Tapi itu sih aku tipe yang mendahulukan yang aku nggak paham. Contohnya kayak tadi misal yang penjelasan dosennya aku nggak terlalu ngerti, itu biasa aku dahuluin dulu gitu loh untuk materi yang menurutku masih bisa masih gampang Oke. gitu dan aku masih paham dari penjelasan dosennya. Itu biasa waktunya antara aku jatain sedikit atau nanti aja gitu. Tapi nggak SKS, jangan Iya, iya. SKS, tetap jangan SKS. Tetap ada kayak waktu untuk recall lah. siap mempersiapkan semuanya gitu. Iya, betul. Oke, selanjutnya nih, kan KM dikenal aktif banget ikut kompetisi. Nah, itu gimana tuh awal mulanya KM tiba-tiba bisa terjun ke dunia kompetisi, dan apa mungkin ada motivasi utamanya atau ada sosok yang menginspirasi gitu? Oke, pas banget. Emang ada sosok yang menginspirasi. Jadi dulu aku ikut kompetisi itu awalnya, kalau anak FTP ini yang mahasiswa di atas 24 pasti tahu yang namanya PIMBA, Pekan Oke. Ilmiah Mahasiswa Baru. Mungkin untuk mahasiswa baru yang nonton, PIMBA itu adalah kompetisi penulisan proposal riset ilmiah gitu ya, yang disamain dengan PKM. Jadi kayak PKM tapi versi FTP aja Iya, gitu. Dan buat maba juga iya, gitu. buat melatih maba. Nah, tapi itu nggak didanain ya. Itu nggak didanain, cuma belajar menulisnya Iya, aja gitu. Cuma buat bekal aja. Iya. Gimana sih untuk pandangan PKM nanti itu gimana sistemnya gitu. Betul. Nah, itu mungkin kalau Oke. mau ikut boleh banget ikut. Nah, dulu di PIMBA ini aku mendapat mentor yang sangat amat baik. Menurutku ini salah satu juga yang mungkin menghambat ya beberapa orang tertentu untuk ikut lomba adalah pas maba dapat mentornya nggak enak gitu takutnya Oke, ya. iya, Jadi iya. kayak kebawa sampai sekarang gitu, kayak aduh males lomba karena dulu Bener. mentornya nggak enak. Iya, ketika kurang untuk kayak memotivasi iya, atau gimana. betul. Ketika mungkin ada lomba yang wajib dari ospek atau Iya. kan ada tuh biasa ospek-ospek Iya, kayak ada. lomba wajib gitu ya. Nah, itu dapat mentornya kebetulan yang gak enak banget gitu, yang ngilang. Jadi mabanya pusing sendiri, jadi sampai sekarang malas lomba. Buat orang-orang yang masuk ke kategori itu, jangan sedih, bisa kok nyari orang yang baik. Gak perlu dari maba, bisa Gak perlu kok. lomba itu doang, tapi Iya, cari bisa relawan lain. start now gitu loh. Oke. Kayak gak perlu terikat dengan yang lalu, bisa start now aja kalau mau lomba. Nah, itu ya. Baik lagi ke motivasi aku, dulu tuh dapet mentor yang baik banget. Mungkin tuh keberuntunganku. Yang pas gitu ya? Keberuntunganku juga. Namanya Kak Karlina Wijayanti. Wow. Dulu tuh ngajarnya memang seenak itu dan orangnya se-open itu, mau diajak berdiskusi tentang ide dan lain sebagainya, dan mau beneran menuntun gitu ya, dari cara kepenulisan, cara nyari jurnal, cara mensitasi, cara formatting, semuanya beneran. Semuanya. Iya, semuanya Bener-bener bener-bener diajarin gitu ya? iya, sama Kak Kar dulu. Nah, dari situ awalnya juga selain dapat mentor yang baik, jadi aku semangat ikut PIMBA waktu itu. Dulu tuh aku semester 1 ya, namanya kita
mahasiswa baru ya, dulu semester 1, dan sekolahku kan dulu nggak terlalu yang sekolah ternama banget. Jadi soal-soal ujian tuh gampang. Begitu ke UB, soalnya di atas langit ketujuh gitu ya, sangat kadang dosen ngasih soal yang bener-bener di luar kepala gitu, kayak kok bisa sih kepikiran pertanyaan kayak gini, kayaknya dulu nggak pernah diajarin kayak gini pas di kelas. Gitu sama iya, nah itu kan apa ya, bikin aku jadi agak kaget dan takut IP-ku turun. Jadi dulu pola pikirku adalah ya udah nggak apa-apa IP-nya jelek, bukan jelek ya, nggak apa-apa IP-nya pas-pasan, bukan jelek, gak ada IP jelek kecuali memang anjlok itu, nggak apa-apa IP-nya pas-pasan 3,3 gitu, 3,2 itu nggak apa-apa banget. Yang penting aku ada something else to show gitu loh. Dan dulu aku memutuskan untuk show-nya dalam perlombaan. Iya, karena pikirku kan aku eksakta. Jadi dengan aku belajar menulis esai dalam sebuah lomba atau menulis proposal, itu yang aku show adalah aku ada kemampuan untuk misal bisa membaca jurnal dan riset studi literatur gitu loh. Aku ada kemampuan untuk itu dalam CV-ku. Aku berpikirnya kayak gitu. Nah, tapi ternyata IP-ku puji Tuhan fine-fine aja. Terus abis itu jadi sekarang semakin kesini motivasiku untuk berlomba berubah dari yang awalnya untuk nutupin IP jelek atau IP pas-pasan, itu aku berubah jadi kayak aku menyadari dengan aku lomba tuh benefitnya banyak. Misal kayak tadi kita menunjukkan bahwa kita ada skill untuk research literatur gitu. Terus kita juga dengan kita belajar menulis esai atau kita menulis proposal, kita membiasakan diri untuk menuangkan pemikiran kita ke dalam bentuk tulisan yang orang lain misalnya bisa pahami gitu loh, bisa mudah pahami, bisa mengerti maksud kita, atau ketika misal kalian menulis proposal, kalian belajar untuk agar ide kalian bisa diterima dan mau didanai atau mau di ACC gitu loh sama atasan kalian, dan itu menurutku akan sangat berfungsi nanti ketika bekerja di dunia apapun itu. Tentunya dalam kantor kan pasti ada proposal project gitu kan, itu akan tetap kita temui, laporan gitu loh. Kalau kita nggak latihan dari sekarang gimana cara menulis dengan baik, ya nantinya kita akan jadi PR buat kita ke depannya gitu loh. Jadi itu yang aku rasakan ya. Halnya untuk mengisi aku takut IP-ku pas-pasan aja. Tapi klarifikasi ya, IP pas-pasan tuh nggak apa-apa loh teman-teman. Itu sangat nggak apa-apa. Ilmu tuh bukan cuma dari IP aja dilihatnya, bukan gitu. Dari nilai akhir gitu. Iya, tapi dulu karena memang tuntutan keluarga, jadi aku diminta untuk IP tinggi ya. Jadi itu yang mungkin membuatku agak takut. Tapi sebenarnya IP 3,3 itu sangat nggak apa-apa. Sangat nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa bare minimum, itu menurutku udah bagus banget gitu loh. Cuma karena dulu berarti untuk menutup tuntutan keluarga ya jatuhnya ya, karena keluarga nuntut IP tinggi, aku nggak merasa aku mampu bisa memberikan itu, jadi akhirnya cari jalan lain. Tapi sekarang ya berkembang menjadi lebih positif gitu motivasiku terkait lomba itu sih. Dan pada akhirnya juga ikut lomba kayak dapat benefit banyak dan bisa menunjang nilai kita juga. Kita lebih paham tentang gimana jurnal-jurnal itu dan lain sebagainya, penulisan juga itu, ada. Iya betul banget, itu bisa banget diimplement ke belajar ya, apalagi ketika disuruh bikin makalah gitu misalnya, atau tim project. Kadang tuh kalau kamu udah terbiasa brainstorming di lomba, ketika kamu dikasih tim project, langsung aja gitu muncul idenya. Oh kita gini aja, dulu aku pernah kok kayak gini aja ditambahin ini, gitu akan muncul sendiri gitu loh. Malah kita bisa kayak sharing ke teman lain yang seproject sama kita gitu nggak sih Kak? Mempermudah tugas kuliah juga ya jatuhnya. Iya benar. Jadi nggak ada salahnya untuk ikut lomba, mana tahu ada bonus tuh di akademik kita juga gitu guys. Oke, selanjutnya nih Kak, pasti banyak banget mahasiswa yang merasa dilema antara fokus kuliah atau ikut kompetisi dulu gitu kan. Terus menurut KM nih, bagaimana cara menemukan titik seimbang antara keduanya, jadi biar tetap balance aja tuh antara akademik sama kompetisi? Oke, jadi jujur aku pribadi sampai sini pun aku udah cukup tua ya, udah semester 5. Tapi di semester 5 pun aku sendiri belum bisa menemukan titik seimbang itu. Itu memang suatu sweet spot yang akan kamu temui
nanti seiring kamu berjalan gitu loh. Oke. Dan ini pun kayak lomba akademik itu kan it doesn't stop here, tapi itu akan berlanjut nanti ke karirmu gitu. Jadi mungkin saran yang bisa aku berikan terkait titik seimbang, yang pertama, akademik itu selalu nomor satu. Karena apa ya, menurutku memang sekarang banyak yang bilang kayak IP tinggi buat apa kalau nggak ada skill. Bener banget. Tapi menurutku skill bagus itu juga harus berdiri dengan IP yang seenggaknya tadi ku bilang Biar bukan pas-pasan, tapi ya rata-rata lah kita sebutnya. Average GPA. Gak perlu kok IP-mu kayak tadi yang aku udah bilang ya, IP 3,8, 3,9 itu gak perlu. Kalau kamu memang gak mau ngejar, itu sangat gak apa-apa, sangat acceptable. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa IP ya minimal 3,2 atau IP minimal 3 deh. Di atas 3 gitu minimal IPK-nya. Kalau bisa di atas 3,5 itu bonus ya kalau menurutku. Karena apa? Menurutku ketika skill kamu banyak tapi tetap di CV-mu IP-mu sangat rendah gitu ya. Misal 2,5 atau ya aku harap gak ada ya yang IP-nya serendah itu ya. Misal 2,5. Menurutku itu kalau aku lihatnya itu sebagai komitmen issue, di mana kamu berkuliah, komitmen utamamu kamu kuliah bayarkan buat belajar gitu loh. Tapi kamu malah dalam tanda kutip selingkuh. Bukannya belajar, kamu ngejar di hal lain, which is still good gitu loh. Kamu kan masih bisa menunjukkan skillmu dalam bidang-bidang lain. Tapi jadi komitmenmu di kuliah akademiknya dipertanyakan gitu loh. Benar. Jadi menurutku akademik memang komitmen utama sebagai seorang mahasiswa. Karena duit yang kamu bayarkan, uang yang kamu bayarkan ke universitas itu kan buat apa? Buat belajar kan. Terus kalau kamu nggak belajar, ya berarti itu tadi ada something wrong with your ability to commit gitu loh. Karena kamu masuk kuliah kan komitmen pertamamu belajar gitu. Padahal awalnya udah milih kayak aku mau di jurusan ini nih gitu. Tapi kalau malah nggak belajar gitu ya Kak. Iya. Dan belajar itu tadi ya gak perlu IP tinggi-tinggi kok. Ya asal paham aja. Karena jujur ya kadang aku lihat juga nilai bagus itu nggak menjamin orang itu paham dengan materi. Ada yang nilai bagus karena nyontek kok. Banyak. Nilai bagus karena nyontek tuh banyak. Dan itu jadi tidak menjamin bahwa orang itu paham dengan materinya. Ini bukan ngejek-jekin ya. Mungkin ya ada reason tertentu kenapa dia nyontek. Mungkin tuntutan keluarga, dia stres. Dan inilah kenapa itu pentingnya membuat relationship yang positif dengan belajar. Jangan melihat ilmu itu sebagai nilai akhir saja, tapi melihat ilmu itu sebagai pemahaman kalian. Dan jangan dan jangan hanya melihat ilmu kayak aku sering banget dengar misalnya ngapain sih belajar matematika? Nanti aku juga nggak pakai. Aku toh mau jadi apa misalnya sastrawan, aku kan nggak pakai matematika. Jangan lihat ilmu hanya sebagai ilmunya, tapi apply di hidup kamu tuh dia kayak gimana gitu loh. Menurutku itu sih yang kurang di Indonesia, bahwa orang-orang tuh hanya melihat ilmu itu sebagai objek gitu, sebagai nilai, sebagai mata kuliah gitu loh. Tapi kadang ketika kita membangun hubungan yang lebih positif dengan ilmu, dengan akademik, kita bisa melihat bahwa misalnya kita belajar matematika itu melatih problem solving, itu dasar banget ya. Itu melatih problem solving gitu loh. Ketika kita belajar misalnya sekarang di semester ini aku ada matkul rancangan coba, itu nggak hanya melatih kemampuan kita untuk merancang suatu riset atau percobaan, tapi juga melatih misalnya kemampuan kita untuk menginterpretasikan ide kita gitu-gitu kayak semua pasti ilmu ada hal lain selain yang dipatokin. Selain yang dipatokin ilmu itu pasti akan balik ke basic lagi kok. Jadi menurutku nggak ada salahnya sama sekali untuk kita fokus ke akademik dalam berkuliah. Pasti ketika kita membangun positive relation dengan akademik atau ilmu, akan ada kok benefit tertentu yang sebenarnya kita nggak lihat tapi kita rasakan gitu loh. Nah itu yang pertama, akademik itu merupakan komitmen utama kalau dalam balance ini. Yang kedua adalah semua kembali ke dirimu lagi. Kamu mau jadi apa sih? Kayak misal, kenapa aku ambil lomba? Karena jujur aku mau banyak riset nanti ke depannya di karirku. Jadi lomba ini merupakan baby steps yang aku ambil gitu loh. Dengan kayak tadi aku belajar membaca jurnal lebih baik, harapanku adalah ke depannya aku akan lebih mudah untuk bisa meriset, untuk menggapai pikiran harapanku. Tapi kan gak semua orang mau seperti aku. Jadi tanya lagi ke dirimu masing-masing. Kamu apa sih? Apa kamu mau lebih berorganisasi gitu loh? Kamu mau masuk lingkungan kerja yang lebih kayak
sosial, kekeluargaan, lebih kayak komunikasi dan harmonisasi di lingkungan pekerjaan sama orang lain, it's fine gitu loh. Tanya diri kamu mau apa, dan tanya diri kamu capability kamu saat itu untuk mengambil beban lebih itu seberapa gitu loh. Gitu. Yang penting ada pandangan gitu ya, ada rencana. Ada rencana dan disesuaikan lagi semuanya ke capacity masing-masing gitu loh. Jangan juga kamu bagus udah ada rencana tapi terus kamu ngambil banyak banget melebihi capacity kamu, nanti kamu burn out gitu loh. Benar. Jadi semuanya harus dikembaliin ke diri kamu untuk nyari titik seimbangnya. Kalau nggak bisa ke-handle semua. Takutnya nggak bisa ke-handle semua. Misal kamu udah merasa kayak di semester ini aku udah ada 12 mata kuliah nih, udah 24 SKS. Kayaknya aku semester ini lomba satu aja, it's perfectly fine. Kayaknya aku semester ini mau ngambil satu proker aja nih, nanti mau bilang ke ketua organisasi, it's fine gitu loh. It's fine, dan menurutku itu harus dikembangkan untuk mengukur lagi ke capacity kita. Tenang, capacity itu akan berkembang kok. Seiring kamu menekuni karirmu, menekuni ilmumu, itu akan terus berkembang. Tapi ketika kamu cuma bisa ngambil satu, terus kamu maksain kamu ngambil 5 misalnya, it will eventually end. Kayak semua hal akan eventually akan berakhir gitu ya, dan akan terlalui. Tapi ketika itu terlalui, nanti takutnya kamu burn out gitu, atau dan bahkan hasilnya nggak maksimal. Iya, dan hasilnya nggak maksimal, atau bahkan di tengah-tengah kamu burn out gitu loh. Benar. Dan itu kan nggak enak buat kamunya doang gitu loh. Memang dalam hidup mencapai karir, mencapai mimpi, it's your dream, it's your path, and it's your work. Tapi jangan lupa ingat kapasitas. Iya, because takutnya kalau kamu udah menghabiskan dirimu dalam progresnya, nanti there won't be enough you to enjoy the result. Benar, gitu. Ketika nanti udah dapat hasilnya, kamu malah kosong gitu loh, kamu malah capek, burn out, gak ada gairah untuk kamu enjoy the result. Dan justru menurutku enjoying a result, it's one of the most important things ya ketika kamu berprogres. Setelah proses yang begitu karena panjang. It gives you the fuel to move forward even more gitu loh. Jadi itu, ingat diri kalian. Jadi balance pertama adalah sebagai mahasiswa akademik, komitmen utama kita adalah di akademik. Gak usah IP bagus-bagus, tapi yang penting kita paham apa yang kita pelajari. Paham ya, bukan IP bagus, bukan nilai tinggi, tapi paham. Pemahaman kita dengan materi yang kita pelajari. Baru kedua, kamu mau capai apa, kapasitasmu seperti apa, baru kamu tambahi yang non-akademiknya, organisasi, kursus, lomba, pendanaan, apapun. Tapi harus ingat kapasitas diri masing-masing. Apapun gitu. Itu ingat kapasitas dan ingat goals kamu. Benar. Disesuaikan goals sama goals itu juga kamu. penting ya Kak ya. Iya, itu sih. Oke, lanjut nih. KM kan kayak sering lomba dan sering menang. Nah, pernah nggak sih kayak ngehadapin kegagalan? Pernah nggak gagal gitu di lomba maupun akademik gitu? Gimana caranya bangkit juga kalau misalnya pernah? Kalahku itu lebih banyak dari menangku. Ya, kalahku itu jauh lebih banyak daripada aku menang. Dan gagal, semua orang pasti pernah gagal gitu. Jadi mungkin terkait pertanyaan ini, satu yang aku mau highlight dari jawabanku adalah allow yourself to fail. Failure itu it's a luxury that you can give to yourself gitu loh. The ability to fail. Dulu sebelum aku bisa seperti ini pun, sekarang aku belum jadi siapa-siapa sih ya. Tapi sebelum misalnya aku dapat pendanaan sekarang, dulu itu aku juga pernah ketolak pas semester 2. Dulu kan pasti kita sebagai mahasiswa baru kita lihat cutting yang sangat amat luar biasa. Apalagi dulu cutting yang aku ceritain Kak Kar, itu kan mentorku, dia tuh pernah menang pendanaan itu 2 bidang dalam 1 tahun. Kak sama PKMK waktu itu sama PKMPI, dua-duanya lolos sampai ke PIMNAS. Jadi kita sebagai mahasiswa baru yang punya waktu pandangan itu, dan pingin gitu ya. Pasti kayak aduh mau dong kayak gitu juga. Ya namanya mahasiswa baru, wajar lah. Masih belum tahu prosesnya gimana nih. Jadi waktu itu aku mau banget lulus dulu IDPK MPI ku yang dari PIMBA itu aku terusin sampai ke PIMNAS. Gak lulus, PKMPI-nya gak keterima. Terus habis itu akhirnya aku venting ke lomba. Jadi aku ikut banyak lomba. Waktu itu pas libur semester aku sempat ikut 5 lomba.
Wow, Iya, banyak banget 5 lomba. UTU, waktu itu ada UTU, BEC, Biswitch, terus kayak Oke. pokoknya banyak deh. Semuanya kalah, 5-5-nya. Oh, 5-5-nya 5-5 kalah. Terus akhirnya aku daftar Asprak, ketolak juga. Terus Wow. aku ikut 5 lomba lagi, ikut Iya. 2 BPC waktu itu, Business Planning Competition. Dua-duanya kalah. Ikut 2 lomba internasional namanya Integration. Aku bahkan gak lolos tahap abstrak. Aku gagal di Oke. abstrak. Terus aku ikut 1 lomba lagi yang aku lupa apa, itu juga kalah. Itu gitu loh. dalam waktu yang berdekatan Iya, semua gitu. konsekutif semuanya Oke. 10 kalah rentetan. Wow. Sambil ketolak pendanaan, sambil ketolak asprak juga. Waktu itu pasti ngedown banget kan. Iya. Tapi ya yang aku pelajari dari hal itu adalah kita dalam berprogres karir itu nggak cuma dilihat hasil akhirnya, tapi Iya. usahanya. Dengan aku misal ikut lomba itu, meskipun aku kalah 10 kali, tapi pemahamanku tentang menulis jadi lebih berkembang. Iya, tahu di mana salahnya Iya, nih, aku tahu gitu. di mana salahnya, aku tahu cara mengembangkan kepenulisanku Oke. biar lebih bisa dipahami orang-orang, gimana cara menata bahasaku dalam suatu esai biar enak dibacanya gitu. Itu jadi sesuatu yang berkembang. Dan ketika aku allow myself to fail at that time, terus aku tata lagi, kan pasti kita sedih ya, pasti Iya. jatuh waktu itu. Ketika kita menata diri lagi, kita coba untuk bangun dan berjalan lagi, hasilnya berbuah manis kok pada akhirnya. Yang BPC ku itu Iya. yang kalah 2 kali akhirnya menang juara 1. Terus aku masukin ke pendanaan, menang PKM Kak. Wow. Adikku sekarang, aku cuma bantu Keren, nyusun keren. proposalnya doang, karena kan sekarang PKM cuma boleh 1 nama ya. Iya. Aku di bidang PI, aku kasih ke adikku, suruh masukin ke Kak, menang ujung-ujungnya, dapat pendanaan. Jadi itulah maksudnya, kayak makanya aku bilang failure is a luxury that you can give to yourself gitu loh. Oke. Semasi-masi kita mudanya, atau bahkan gak perlu muda sih, sebagai manusia, gagal itu it's a huge part of our life. Benar-benar. Kalau kita mau sukses, gagal, failure, it's a huge part of success gitu loh. Jadi tolong jangan takut untuk kita gagal. Jangan, boleh sedih ketika gagal, ya namanya orang pasti Iya, sedih pasti gitu loh. sedih. Tapi jangan takut untuk gagal. Allow yourself to fail. Itu sesuatu yang sangat penting gitu. Forgive yourself when you fail. Oke. Tata lagi diri kamu dan try to be a better individual gitu loh. Jangan malah kamu dendam kesumat. Terus kamu malah kayak become a bitter individual, kayak aduh gagal mulu, udah deh gak mau lomba lagi. Aduh ketolak ini mulu, ketolak organisasi dulu, aduh udah deh gak mau organisasi, ketolak asprak mulu, aduh udah deh gak mau asprak gitu loh. Tapi lihat apa sih yang bisa kamu improve, terima sepahit-pahitnya, terima, belajar untuk berdamai dengan kegagalan Sambil itu. cari peluang lain. Iya, gitu. sambil cari peluang lain. Oke. Itu sangat penting. Dan ketakutan untuk gagal menurutku itu akan nyambung ke hal-hal kecil dalam hidupmu. Misal, aku sering banget menemukan diri aku procrastinate, kayak ngundur-ngundur suatu tugas cuma karena aku takut dapet nilai jelek. Gitu loh. Karena aku takut gagal di tugas itu, kayak aduh dosennya serem, takut nih nanti. Jadinya kita overthinking, Iya. jadinya malah nggak dikerjain gitu loh. Padahal aslinya bisa. Iya, gitu. aslinya bisa, tapi kita udah takut gagal dulu. Makanya please, your life doesn't end ketika kamu kalah lomba. Your life doesn't end ketika kamu dapat nilai C. Your life doesn't end ketika UTS kamu misal dapat 50. It's not just that matters in life gitu loh. Jadi please allow yourself to fail. Biasakan dengan kegagalan, belajar untuk berdamai dengan kegagalan, dan sadari kalau ketika gagal, your life doesn't end Ya, there di gagal gitu loh. itu. Iya, di gagal Oke. itu. Hidup tuh masih banyak kok teman-teman gitu loh. Hidupku masih lebih daripada satu kegagalan. Yang penting kita ada kayak etikat buat coba lagi, iya, coba buat lagi. coba gitu. lagi. Oke. Itu yang that's the beauty in berprogres gitu menurutku. Oke. Tapi untuk setelah gagal tuh Kak, KM kayak kasih waktu buat diri sendiri itu biasanya berapa lama sih? Atau kayak tipe yang mau coba gitu? Dulu yang pas abis awal-awal kan kalah yang 5 kali itu masih kekeh. Oke. Oh, coba terus. Oke, kalah di lomba ini nggak apa-apa, cari lomba lain aja. Cari terus. Oke. Pas udah ke 10 kalinya langsung ini sebenarnya ada salah capeknya apa sih? gitu ya. Iya, langsung ngedrop.
1 Oke. minggu aku nggak nyari-nyari lomba. Biasa kayak ketika kalah langsung cari lomba lagi. 1 minggu aku stop, bener-bener stop. Ya lepasin segala lomba dulu, istirahat dulu. Tapi menurutku waktu itu yang untuk diberikan ke diri sendiri untuk healing dari suatu kegagalan ya, itu sangat variatif. Tapi ya jangan kelamaan juga, jangan sampai kayak 1 tahun gitu ya. Memang sih ada yang bisa sampai selama itu. Misal kalau kayak atlet-atlet kan kita sering ya kayak gagal nggak menang olimpiade 1 tahun, hiatus gitu ya. Tapi kalau kita saat berproses ya menurutku itu disesuaikan sama pribadi masing-masing aja sih. Kamu memang perlu waktu seberapa lama, nggak apa-apa, give yourself that time gitu loh. Memang kamu perlu kan waktu itu bukan sesuatu yang dibuang-buang kok menurutku. Memang kamu perlu untuk healing, untuk menyembuhkan diri kamu sendiri, untuk menyusun diri kamu sendiri, ya nggak apa-apa gitu. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya udah ngerasa capek, wajar aja nggak sih Kak ya untuk istirahat dulu gitu, jangan kayak terus-terusan gitu. Oke, lanjut nih. Untuk pertanyaan terakhir, kalau ada nih mahasiswa baru atau mahasiswa lainnya yang pingin ngikutin jejak KM, apa mindset utama yang harus dimilikin untuk mahasiswa semuanya? Oke, jadi sebenarnya udah aku mention dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi yang pertama yang tadi soal akademik, your time and energy treat it as a luxury gitu loh. Ini sebenarnya quote yang aku dengar dari Taylor Swift waktu kemarin dia podcast. Itu ya memang tapi benar sih. Not everyone and everything can afford your time and energy gitu loh. Jangan kamu melimpahkan waktu dan tenaga kamu untuk semua orang dan untuk segala sesuatu. Memang kamu harus menata, karena apa yang kamu tata dengan waktu dan dengan tenaga kamu untuk dalam hidup kamu atau dalam suatu hari misalnya, ya that's what you're gonna spend gitu loh. Jadi habiskan waktu dan tenaga kamu untuk sesuatu yang memang kamu rela untuk spend it on. Jangan misalnya kamu pusingin orang yang julid gitu. Buat apa sih? Kayak pandangan orang lain itu harus selalu bagus ke kita gitu itu nggak perlu gitu loh. Memang kalau kamu mau sukses, memang kamu harus pinter-pinter untuk spending your time and energy gitu loh. Dan ya sekarang aku juga lagi belajar untuk hal itu sih ya. Waktu dan tenaga kamu dihabiskan untuk hal-hal yang penting, berguna buat kamu, untuk istirahat gitu loh, untuk mengejar goals yang memang relevan untuk kamu ke depannya gitu. Untuk merancang lagi apa sih yang harus dilakukan gitu. Terus yang tadi banget nih, allow yourself to fail. Itu juga menurutku penting banget ya. Yang tadi aku bilang ya, untuk kamu bisa sukses ya kamu harus bisa gagal gitu loh. Harus bisa menerima yang namanya kegagalan. Terus semuanya balik lagi ke diri kamu sendiri. Ingat kapasitasmu, ingat goalsmu. Dari goalsmu itu kamu mau melakukan apa, itu yang kamu kerjakan gitu loh. Dan dari diri kamu bisanya seberapa gitu. Yang tadi aku bilang, jangan menghabiskan diri kamu dalam progresnya aja, karena takutnya nanti ketika kamu udah sampai di akhir, kamu gak bisa untuk enjoy resultnya gitu loh. Jadi please. Apalagi kalau udah terlalu banyak tiba-tiba gagal semuanya itu kayak juga pasti sangat drop banget kan. Jadi semuanya baik ke diri kamu sendiri aja gitu. Kapasitasmu, goalsmu itu di-align lagi semuanya dengan hal itu. Terus menurutku ini yang mungkin penting juga ya sebagai reminder pada era digital ini, termasuk sekarang ya, itu kan pasti banyak banget misal influencer-influencer yang sharing tips and tricks mereka bagaimana bisa sukses, termasuk mungkin aku sekarang ya, aku bukan influencer, tapi aku dipilih sebagai narasumber ya sekarang untuk itu yang sedang aku lakukan. Tapi ingat ya, ini sebuah quotes yang jujur dapatnya di MasterChef Australia sih, dari jurinya namanya Marco Pierre White. Tapi dia pernah bilang recipe is only a guideline gitu loh. Terus a recipe will confuse you, but a story will inspire you. Jadi jangan cerita hidup orang kamu denger terus kamu treat it as a recipe gitu loh. Kayak misal kamu pernah denger gak sih kayak bikin bakmi aja
mie dari adonan gitu ya, ketika humidity-nya berubah nanti resepnya akan berubah lagi gitu. Iya kan? Benar, Ya kita tuh lebih kompleks dari misal adonan mie tadi gitu loh. Kita Oke. lebih kompleks dari sekedar masakan. Namanya orang gitu ya. Iya, Hidup punya kita tuh kayak kompleks. masing-masing. Iya, tujuan kita itu kompleks, pola pikir kita itu kompleks. Jadi jangan ketika seorang ngasih tips, ketika seorang menceritakan Langsung cerita hidup, iya, terapkan iya langsung mentah-mentah semuanya gitu. dijiplak gitu. Itu jangan treat that as a recipe, tapi treat that as a story gitu loh. Bahwa dia pernah mau menjadi orang yang seperti ini dan dia berhasil mencapai itu. Jadi itu di-treat sebagai inspirasi. Tips yang menurut kamu relevan sama gaya kamu, itu kamu ambil, tapi jangan semua gitu loh. Iya. Takutnya nanti kamu capek juga dan takutnya kamu lose your sense of identity gitu loh. Tetap disesuaikan. Iya, tetap gitu ya. disesuaikan. Ya semuanya baik lagi ke kamu. Masing-masing. Gitu. Itu sih. Oke, itu tadi udah pertanyaan terakhir nih Kak. Mm-mm. Nah, akhir kata ini aku mau minta nih satu hal yang bisa KM sampaikan kepada mahasiswa FTPUB ini yang sedang berjuang menyeimbangkan ataupun lagi struggling apa gitu. Ada nggak kata-katanya? Apa ya? Oke, mungkin hidup ini ya sebagaimana yang kita tahu, it's not always rainbows and butterflies everywhere ya. Oh, Mungkin oke. sekarang juga kalau untuk antusias pencinta-pencinta lomba dan pendanaan, PKM kemarin ini kan memang seanjlok itu ya UB, Iya. dan mungkin itu menjadi suatu pukulan yang besar untuk kita. Mungkin itu bentuk apa ya? Bentuk pahitnya juga dalam berusaha. Tapi please remember, gagalmu itu it does not define you. Gagalmu it does not define you. What defines you is seberapa getolnya saat kamu bekerja, dan ketika kamu membangun diri kamu lagi dan kamu menata diri kamu dan belajar untuk berjalan lagi, that's what defines you. Jadi seberapa banyak pun kamu gagal, seberapa banyak kamu diomelin dosen, misal ketika kamu lagi bimbingan skripsi gitu, diomelin, dikasih revisian, seberapa banyak pun kamu dapat nilai yang dipandang buruk gitu, seberapa banyak pun kamu kalah dalam lomba atau nggak dapat pendanaan, that does not define you as a person gitu loh. Dan life is so much more than that. Jadi please tetap berusaha, itu penting, dan jangan habiskan hidup kamu cuma untuk berkubang dalam kegagalan itu gitu loh. Beri waktu untuk diri kamu untuk bangkit lagi dan enjoy life as it is gitu. Usaha itu penting, tapi hidup itu juga penting. Jangan don't spend your life on work gitu. Udah. Wah, luar biasa banget nih untuk perbincangan kita hari ini, sangat-sangat menciptakan semuanya jadi inspiratif untuk kalian semuanya ya. Dan Ya, bisa semoga bisa kalian serapi dan diambil yang sesuai dengan dirinya masing-masing gitu. Oke. Mulai dari pentingnya akademik hingga bagaimana caranya bisa memiliki prestasi yang bagus tentunya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada KM untuk waktunya yang udah pagi-pagi ke sini, dan semoga ilmunya yang udah di-sharingin ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sukses selalu untuk rencananya ke depannya untuk KM. Oke, Sobat Agritech, jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di RSCFTPUB untuk mendapatkan update terbaru seputar kegiatan riset maupun episode podcast kami selanjutnya. Akhir kata, saya Balkis, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, and see you di Airspire Podcast selanjutnya. Bye-bye!